Beralih ke informasi lain, kabar baik bagi warga Jakarta karena pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Kebijakan itu telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu, pemirsa. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Fenomena rojali atau rombongan jarang beli ini kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal ramai-ramai, pemirsa, tapi ternyata minim melakukan transaksi belanja. Fenomena rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonsus Wijaya mengatakan, fenomena rojali bukanlah hal baru, namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Meski daya beli melemah, tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional hingga paruh pertama 2025 tetap berada di kisaran 80 hingga 85%. Alphonsus optimis kondisi ini bersifat sementara. Transaksi di mal diyakini bakal kembali membaik seiring pulihnya konsumsi masyarakat. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Ya, kalau tadi rojali, berikutnya ini soal glowing, pemirsa. Setelah heboh pernyataan orang Indonesia sulit glowing karena beban pikiran, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji pun buka suara tentang hal itu. Dalam acara Hari Keluarga Nasional ke-32 di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menanggapi soal heboh muka glowing warga Indonesia. Menurutnya kondisi psikologis memang mempengaruhi kesehatan seseorang, namun sikap positif dan optimis ini jauh lebih menentukan. Program-program prioritas Presiden seperti cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, ini bisa meningkatkan kebahagiaan seseorang. Yang memiliki nanti kebahagiaan akan tinggi karena ada program MBG, karena ada program sekolah rakyat gratis, kemudian juga ada perumahan, ada cek kesehatan gratis. Itu semangat yang mau kita sampaikan bahwa ini program-program yang menjadi tugas saya, yang ditugaskan kepada Pak Presiden, sehingga semua yang diperintahkan Pak Presiden dalam kerangka menaikkan indeks kebahagiaan, insya Allah akan baik-baik saja. Percaya sama saya, Indonesia ini akan baik-baik saja. Tidak gelap, Indonesia ini akan terang benderang. Saya meyakini itu. Informasi mancanegara berikutnya, penembakan massal terjadi di pasar di Bangkok, Thailand, pemirsa. 6 orang dilaporkan tewas. Lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.
politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. Super Deal Premium Vision Plus. Cuma hari ini, beli paket Premium Vision Plus cuma Rp1. Streaming olahraga kelas dunia, microdrama eksklusif dan original series sampai kartun favorit dan channel premium lengkap. Promo ini cuma berlaku 1 hari aja di tanggal 1 Agustus 2025. Khusus pembelian di www.visionplus.id. Tunggu apa lagi? Cuma Vision Plus yang punya semua. Streaming untuk semua. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. To the point aja. Di Joko itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Tifa 100% masuk bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV.